Pun nggih, kita mulai saja. Nanti apabila ada teman-teman penyedia yang mengikuti, nanti bisa langsung menyesuaikan supaya bisa lebih paham lagi terkait tentang katalog lokal ini. Kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Arief selaku pelaksana di LPSE Kabupaten Pati, kemudian Bapak Ibu penyedia, terutama di penyedia makan minum, jasa kebersihan dan jasa keamanan yang fokus kami di katalog lokal pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti acara Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini, dan ada beberapa poin sebelum nanti dijelaskan oleh Mas Arief Arianto terkait dengan pendaftaran di katalog lokal. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan di sini sebelumnya, yaitu katalog lokal, katalog elektronik itu ada 3 macam sebelumnya. Jadi katalog nasional itu yang dikelola oleh LKPP, katalog sektoral itu yang dikelola oleh kementerian, dan katalog lokal itu yang dikelola oleh Pemda ataupun Pemkot daerah di masing-masing provinsi. Jadi ada 3 poin katalog elektronik ini, di mana katalog elektronik yang kita sosialisasikan pada kesempatan pagi hari ini adalah karena adanya instruksi dari Presiden, di mana untuk membangun kembali UMKM yang terkena imbas dari corona kemarin, dikembangkanlah untuk memfasilitasi penyedia-penyedia UMKM, di mana pemerintah daerah dan pemerintah kota memfasilitasi terkait dengan katalog lokal. Jadi kedepannya nanti Bapak Ibu penyedia ini di saat berkolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah kota, itu akan menggunakan sistem, di mana sistem tersebut difasilitasi menggunakan katalog lokal ini. Jadi untuk kedepannya nanti untuk saat ini mungkin masih bisa 50-50 antara yang kita menggunakan katalog lokal ataupun masih menggunakan manual surat pemesanan seperti itu. Nanti pada akhirnya kedepannya juga akan menggunakan sistem semua. Yang kedua, alur pencantuman barang dan jasa. Jadi di katalog elektronik lokal ini, untuk bisa memasukkan produk-produk yang Bapak Ibu tawarkan di situ, bisa mendaftar terlebih dahulu di LPSE. Di mana di LPSE itu untuk pendaftarannya di kantor Seda, kantor Bupati, di sebelah timur kantor Seda, nanti ada tulisannya UKPBJ, di dalamnya ada LPSE. Di situ Bapak Ibu bisa mendaftar untuk pembuatan akun LPSE, akun SPSE, di mana di situ persyaratannya hanya KTP dan NPWP saja untuk yang datang direkturnya. Kalau untuk yang datang stafnya ataupun yang lain bisa dibuatkan untuk surat kuasa ataupun ya surat kuasa untuk bisa membuktikan bahwa ini mendapatkan kuasa dari direktur tersebut, seperti itu. Kemudian nanti akan diarahkan seperti apa untuk pencantuman produk-produk Bapak Ibu sekalian. Di situ akan diarahkan oleh tim kami nanti supaya bisa tayang produknya Bapak Ibu yang jenengan punyai,
supaya bisa tayang di katalog lokal. Seperti itu. Ini ada persyaratan pencantuman barang dan jasa. Persyaratannya di saat untuk masuk bisa ke katalog elektronik lokal yang perlu disiapkan di situ surat pernyataan yang nanti bisa di-download pada katalog lokal itu ada 2 di situ dan bermeterai semua. Jadi jenengan siapkan materainya 2 untuk nanti dibubuhkan tanda tangan untuk surat pernyataan. Yang kedua NPWP atau KSWP, KTP Direktur, kemudian KBLI beserta SIUP, seandainya di situ perorangan ya berarti hanya KBLI saja, di situ kan ada untuk yang perorangan ya, yang perizinan itu. Terus kemudian produk yang akan ditayangkan disiapkan di situ. Bapak Ibu sekalian menyiapkan barang-barang yang akan ditayangkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk di katalog lokal itu. Jadi di situ nanti ada harga ya, contoh ya, misal ini saya dimakan minum harga arem-arem jenengan produksinya berapa, di situ ada keuntungan berapa. Jadi di situ berikan nilai harga yang tertingginya. Nanti di saat penyedia di saat pejabat pengadaan atau PPK memesan dari produknya jenengan, berarti di situ nanti ada nego. Nego ini bermaksud untuk mendapatkan hasil atau harga yang terbaik di antara pejabat pengadaan ataupun PPK di situ dengan si penyedia. Di situ nanti ada fitur nego di saat ada transaksi di katalog lokal itu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah. Kemudian apa ada syarat satu lagi yang tertinggal tadi bebas daftar hitam. Jadi di saat itu penyedia yang masuk di katalog lokal harus ada screenshot ataupun keterangan bahwa penyedia tersebut bebas daftar hitam. Dan yang dijelaskan di sini adalah penggunaan produk dalam negeri. Jadi fokus kita di etalase yang 10 etalase yang sudah ditetapkan, kita di makan minum, jasa keamanan dan jasa kebersihan kita sudah menggunakan otomatis di situ penggunaan produk dalam negeri maksimal, tidak ada apa seperti kayak laptop ataupun apa kan masih menggunakan produk-produk luar negeri. Jadi untuk poin yang ketiga ini kita sudah maksimal untuk penggunaan produk dalam negeri. Terus selanjutnya mungkin itu nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi sama Mas Arief Arianto terkait dengan pelaksanaannya mulai dari pembuatan surat pernyataan sampai selesai nanti bisa dijelaskan sama Mas Arief. Nanti apabila ada yang kurang jelas di saat Bapak Ibu terkait di poin mana yang kurang jelas bisa di-cut dulu di situ, ditanyakan, kita nanti bisa menjelaskan sedikit, nanti kita lanjut lagi, nanti di akhir kita juga akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab di situ. Mungkin awalan dari kami seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan sama Mas Arief Arianto. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Arief. Terima kasih Pak Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.
Ini mohon maaf ya, acaranya jadi agak mundur tadi karena listrik di kami mati. Jadi nunggu pakai genset dan akhirnya sekarang sudah nyala. Saya langsung ke materi saja nggih, saya share screen sebentar. Sekedap nggih. Non sewu sudah kelihatan belum? Materinya sudah terlihat? Sudah kelihatan ya, Mas? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pendaftaran e-katalog elektronik. Pada tahapan ini sebenarnya untuk daftar katalog elektronik itu ada 2 tahapan. Yang pertama tahap pendaftaran dan kedua tahap penayangan produk. Untuk tahap pendaftaran ini dipersyaratkan bahwa penyedia harus mendaftar akun LPSE. Sudah punya LPSE. Jadi kalau bagi yang belum punya, harap segera mendaftar ke LPSE. Pendaftarannya dilakukan secara online, nanti maksudnya dimasuk di menu LPSE, nanti ada pendaftaran penyedia, nanti di situ disuruh memasukkan email perusahaan atau email pribadi bagi yang usaha perorangan. Setelah mendapatkan email, nanti dicek di emailnya, nanti ada konfirmasi untuk melengkapi data isian yang harus dilengkapi, kayak NPWP, nama usaha, terus alamat, dan lain sebagainya. Nanti sampai bisa klik tombol mendaftar. Di kelengkapan data tersebut juga diisikan untuk user ID dan password-nya. Dan untuk password ini ada ketentuannya minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka ditambah karakter khusus. Jadi indikatornya nanti sampai warnanya hijau. Setelah melakukan pendaftaran selesai, selanjutnya penyedia silakan datang langsung ke LPSE Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi data penyedia. Adapun kelengkapan yang perlu dibawa pada saat verifikasi yaitu KTP dan NPWP bagi usaha perorangan, ditambah NIB. Sementara kalau untuk badan usaha, KTP direktur, NPWP perusahaan, NIB, dan akta pendirian. Kalau pada saat verifikasi pemilik atau direktur tidak bisa hadir, harap membawa surat kuasa yang bermaterai dan ditanda tangan stempel.
Nanti setelah diverifikasi oleh verifikator di LPSE dan persyaratan dinyatakan lengkap, maka pendaftaran disetujui. Dan selanjutnya penyedia tinggal melengkapi data sikap dengan masuk ke website sikaplkpp.go.id dengan user password sama seperti user dan password LPSE. Nanti di situ penyedia mengisi kelengkapan data seperti izin usaha, kode KPLI, pegawai, terus pengalaman kalau ada, peralatan, dan lain-lain. Setelah LPSE sudah terdaftar dan sikap sudah bisa data dilengkapi, selanjutnya penyedia bisa langsung login ke e-katalog. Nah, ini dengan tampilannya kurang lebih seperti ini, masuk ke e-katalog dengan alamat e-katalog.lkpp.go.id. Nanti diklik aja tombol login di kanan atas. Selanjutnya pilih yang login penyedia. Ada dua ini, login penyedia dan non penyedia. Kalau penyedia pilih yang penyedia, kalau non penyedia ini untuk kami pengelola di LPSE dan pengelola katalog. Masukkan username dan password, baru klik login. Selanjutnya akan muncul halaman, untuk pertama kali akan muncul halaman aktivasi akun seperti tampilan berikut. Nanti tinggal ada keterangan mohon klik simpan dan login kembali. Jadi klik simpan, setelah simpan nanti otomatis dia keluar dan nanti minta login ulang. Setelah login ulang, pernyataan tadi tidak muncul dan akan tampil langsung seperti ini halaman, seperti berikut ini. Di situ ada simpan, ada informasi, lalu klik mohon dibaca nggak informasinya, dibaca dulu, terus klik yang form yang saya bulati itu. Nanti ya akan muncul seperti ini. Ada beberapa yang perlu diisi. Satu itu tipe penyedia. Itu tinggal dipilih kualifikasinya, itu ada syarat ketentuannya. Untuk yang modal usaha termasuk tanah bangunan di bawah sampai dengan 1M, pilih yang mikro. Kalau yang usaha kecil itu di atas 1M sampai 5M dan seterusnya, ya, ada 4. Nah, setelah itu lalu yang di bawah nomor 2 surat pernyataan itu ada tombol unduh, itu nanti diklik. Nah, itu nanti ada surat pernyataan yang harus diisi. Nanti saya perlihatkan di akhir. Surat pernyataan yang harus diisi itu di tanda tangan dan bermaterai 10.000. Setelah itu setelah selesai ditanda tangan dan materai, diupload di yang bawah ini, di yang data pendukung, dimasukkan ke sini. Itu tadi bisa difoto dulu, monggo, mau di-scan juga monggo. Formatnya seperti yang di sebelah kanan ya, ada doc, docx, PDF, XLS atau zip juga bisa. Ditambah di samping surat pernyataan tadi ditambah SPT tahunan. SPT tahunannya ini diganti 2 tahun terakhir aja nggak usah 19, 2 tahun terakhir. Formatnya juga sama, PDF atau doc monggo. Ditambah akta perubahan akta pendirian untuk yang berbadan usaha. Kalau yang perorangan tidak usah. Berikutnya, setelah nanti
Berikutnya setelah diupload akan muncul di bawahnya seperti ini, persetujuan. Nanti di atasnya dibaca dulu, ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini nanti klik setuju. Setelah setuju akan muncul ini, masuk ke beranda di tampilannya, di tampilan di katalog. Nah, nanti klik yang pengumuman. Nah, pengumuman ini nanti di etalase, di kata kunci yang sebelah kiri ini, nanti diketikkan aja Pati. Gitu. Nanti begitu klik Pati, nanti akan muncul etalase yang sudah tersedia di Kabupaten Pati. Kalau sebenarnya kalau default dari LKPP 10, cuman kita masih prioritas 3 dulu. Jadi ada alat tulis, makan minum, dan kebersihan. Nanti setelah muncul, tinggal misalnya Pati, nanti tinggal klik salah satu, misalnya nanti ini klik detail, nah, nanti akan muncul seperti ini. Tadi klik salah satu, nggak? Misal tadi yang kiri saya klik detail, muncul akan seperti ini. Halaman berikutnya. Nah ini, nanti klik tombol yang atas untuk daftar, sebelah atas kiri yang warna biru yang saya pakai mouse ini, nah itu klik daftar. Nah, ya ini kalau untuk halaman berikutnya akan muncul seperti ini. Itu untuk kalau ada tambahan merek atau unit ukur baru. Merek tambahan merek itu dalam artian gini. Misalnya kita buatan sendiri gitu ya. Kalau kita misalnya kertas pakai jual yang sidu, ya berarti kita nggak perlu tambah merek karena kan itu bukan punya kita gitu, bukan produk kita. Selanjutnya akan muncul halaman seperti berikut ini. Nah, dan klik ajukan penawaran berikutnya. Nah, nanti begitu ajukan penawaran, ini akan muncul seperti ini, data identitas, izin usaha, pengalaman, pajak. Ini otomatis biasanya datanya sudah muncul karena kita sudah connect ke Sikap, termasuk isi pengalaman, tapi syaratnya Sikapnya sudah diisi dulu. Gitu. Kalau kosong ya SIN-nya kosong seperti ini. Nah, ini otomatis, nanti tinggal klik selanjutnya saja. Nah, selanjutnya ini ada pengisian informasi PIC. PIC ini nanti yang orang atau kontak person yang akan dihubungi ketika ada pemesanan. Oke, monggo kalau perorangan mungkin ya langsung pemilik monggo, atau ada yang lain ya silakan, nggak apa-apa. Diisi nama lengkap, jabatan, email, handphone, dan alamat. Nah, terus klik kirim. Jika sudah selesai, data benar, klik kirim. Selanjutnya akan masuk ke, setelah tadi klik kirim akan muncul di daftar penawaran seperti ini. Ini contoh aja nggih, pencantuman ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Berikutnya kita lihat di status, kita harus mengunggah dokumen, input distributor pengiriman, dan input produk. Nah, ini tahapannya dilalui satu-satu dengan klik di sini, aksi, di kolom aksi. Nah, kita klik aksi akan muncul seperti ini, detail, dokumen penawaran, produk, dan distributor, reseller, pelaksana, atau pengirim barang. Ini nanti diklik satu-satu. Nah, ini untuk daftar dokumen penawaran. Sebentar. Nah, ini dokumen penawaran nanti seperti ini. Nah,
Di dokumen penawaran seperti ini, kita klik dokumen penawaran, kita harus memasukkan file pendukung, ada izin usaha, ada akta pendirian, ada surat pernyataan keabsahan produk dan harga, surat dukungan resmi. Ini untuk tiap produk beda-beda nggih. Kalau untuk makan minum sebentar. Kalau untuk ATK persyaratannya itu telah menyetujui syarat ketentuan penyedia katalog elektronik, yaitu surat pernyataan yang tadi dibuat. Terus kedua NIB, yang ketiga NPWP dan KSWP. Ini screenshot aja, screenshot monggo dari DJP online monggo atau dari Sikap juga bisa. Yang penting muncul bahwa NPWP atau KSWP valid. Terus ada juga akte pendirian beserta perubahannya dengan pengesahan dari Kemenkumham bila itu badan usaha. Kalau untuk perorangan dilewat saja. Terus yang keenam, menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan atau struktur pembentuk harga. Ini tidak harus, nggih. Misalnya enggak juga enggak apa-apa. Sedangkan untuk makan dan minum, dokumen yang harus dilampirkan yaitu surat kebenaran atau keabsahan atau surat pernyataan tadi pertama. Yang kedua NIB juga, izin usaha bidang sesuai KLBI. Terus NPWP badan usaha atau perorangan. Terus mempunyai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, yaitu surat keterangan domisili. Yang kelima, akta pendirian beserta perubahannya, apabila itu badan usaha, kalau enggak ya abaikan saja. Terus keenam, ada surat kuasa, jika dikuasakan, itu untuk yang badan usaha. Terus ketujuh, mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Kalau perorangan ya pemilik, kalau badan usaha ya direktur. Yang kedelapan, ini yang agak berbeda nih untuk makan minum, memiliki sertifikat layak higien sanitasi jasa boga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Terus yang kesembilan, komponen biaya setiap produk yang ditawarkan. Terus yang terakhir, daftar menu makan atau minuman sesuai dengan produk. Itu untuk yang makan minum. Yang terakhir untuk jasa kebersihan, itu harus melengkapi pertama surat pernyataan yang bermaterai tadi yang sudah di-download terus dicetak dan tanda tangan bermaterai. Terus dua NIB, ketiga NPWP dan KSWP valid, itu screenshot aja. Keempat akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kemenkumham, itu jika badan usaha. Yang kelima, tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. Ini juga screenshot aja. Ini bisa screenshot dari Sikap juga bisa, ada di menu Sikap. Terus yang keenam, menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan atau struktur pembentuk harga. Ini juga kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Selanjutnya, kalau ini udah, nanti tinggal klik kirim. Selanjutnya akan masuk ke aksi berikutnya, yaitu pemilihan distributor atau reseller atau pengirim barang. Nah ini itu bisa ditambahkan, itu ada tambah, ada simpan, ada kirim.
Kalau tambah, kalau emang kita punya reseller, gitu. Kalau nggak ada ya nanti akan muncul cuma satu tempat kita aja, langsung klik aja kirim, udah selesai. Ini untuk reseller, nih contoh nih kalau ada reseller lebih dari satu. Nah, setiap akan disimpan atau kirim nanti akan muncul pernyataan seperti di atas, nih. Apakah yakin dilakukan submit koordinator? Jika ya, maka distributor tidak dapat diubah kembali. Jadi kalau ada perubahan itu harus lapor itu ke LKPP. Gitu. Berikutnya, nah ini untuk produknya. Sekarang yang tambah produk, klik tambah produk. Nah nanti ya ini contoh ini kebetulan contohnya ini ya nanti tambahkan nama produknya. Kalau ATK ya tambahkan ini nama misalnya kertas F4 folio gitu ya. Merek Sidu itu ditambahkan, terus mereknya disebut, penyedia, terus nomor produk ini nomor urut aja, nomor urut jenengan. Misalkan jenengan ada beberapa barang, jadi di nomor urut aja 1 sampai berapa gitu. Terus jenis produk, unit ini dipilih, kalau kertas ya pilih RIM, terus masa berlaku penawaran itu, harga penawaran itu berlakunya sampai kapan. Apakah cuma bulan ini atau sampai Desember, monggo. Selanjutnya ini ya itu tadi kepotong ya, jumlah stok juga harus dimasukkan. Stoknya ada berapa? Karena stok ini kalau misalnya nanti sudah habis atau ini muncul bisa diperbaharui terus. Selanjutnya ini kategori produk, nanti tinggal pilih, di sistem sudah ada, dan sertifikat TKDN yang terakhir. Nah, selanjutnya ini nanti begitu barang juga disuruh masukkan kode KBKI. Kode KBKI ini kalau kami, kalau yang sudah sih kita biasanya, karena kodenya agak banyak ini, dan apa ya mirip-mirip gitu. Jadi kalau bisa nggak buka di, kalau yang kami lakukan biasanya buka di katalog lokal kabupaten kota lain, kita lihat yang produknya misalnya makan minum, kita cari nanti kita lihat di situ. Jadi nanti tinggal ketikkan kodenya aja, biar nggak nyari. Kalau nyari agak susah soal terlalu banyak kodenya. Setelah kodenya ini klik nanti tambah. Nah, selanjutnya ini spesifikasi dimasukkan. Ini terlampir keterangan misalnya harga sudah termasuk pajak dan ongkir atau monggo ditambahkan aja, dan gambar terakhir ditambah. Selanjutnya ada ini harga, kursnya dolar, harga retail, dan harga pemerintah. Untuk harga ini, untuk harga pemerintah diusahakan harus lebih rendah daripada harga retail. Kalau misalnya contoh di sini, harga pemerintah 250 juta, berarti harga retailnya 300 juta. Harus lebih murah. Berikutnya ada dokumen pendukung harga, ini diabaikan saja, nggak diisi nggak masalah. Kalau PIB ini barang impor ini, jadi abaikan saja, struktur harga juga nggak usah. Bukti ini kalau ada monggo, kalau nggak lewat saja. Nah, selanjutnya akan muncul, begitu klik kirim akan muncul ini. Apakah Anda yakin akan melakukan submit produk? Jika ya, maka produk akan tidak dapat diubah kembali. Kirim ya. Selesai. Jadi ketika selesai nanti statusnya ini berubah menjadi seperti ini, selesai. Itu tinggal tunggu
Biasanya kalau yang kami udah biasa 1 hari, besok udah mulai bisa dilihat di katalog produknya. Sementara itu Ibu cukup Bapak Ibu materi yang saya sampaikan, monggo barangkali ada pertanyaan, pakai raise hand atau di chat juga monggo. Monggo Bapak Ibu untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Arief, supaya nantinya Bapak Ibu bisa mendaftar sendiri tanpa ke LPSE ataupun ke UKPBJ Kabupaten Pati, bisa mendaftar sendiri dengan keterangan-keterangan yang seperti tadi. Mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan. Iya, Pak. Boleh bertanya, Pak? Oke, dari Pak Jarwo. Oke, monggo Pak Jarwo. Badan Tanglet, misalkan ini kan saya juga meeting lagi di jalan ini, belum begitu paham. Biasanya nanti mau datang langsung, itu tanya secara langsung di mana, Pak ya? Kalau nanti akan kita buatkan form di kantor apa gitu? Di dashboard depan, nanti kita akan mengadakan sosialisasi langsung. Jadi di saat jenengan nanti kita undang ke sini untuk hari apa, nanti dengan berapa penyedia, mungkin rombongan 10 atau 20 penyedia, nanti kita ajarkan bareng dengan persiapan yang tadi nih Pak. Sudah ada materai, sudah ada KTP, NPWP, KBLI, produk yang akan ditayangkan. Jadi persiapan itu sudah disiapkan Bapak Ibu semua di situ. Nanti kita tinggal action di saat jadwal yang sudah kita tentukan, seperti itu. Terus misalkan itu kan kita catering ya, itu kalau produk dipersiapkannya apa cuman foto aja atau gimana ya? Iya, foto ya. Seperti itu Pak. Jadi jenengan produknya jenengan seandainya arem-arem ngoten nggih, jenengan foto. Ya, terlihat seperti bagus lah ya Pak. Bagus, terus jenengan foto di situ nanti dikasihkan harga, jenengan ngasih harga berapa di situ. Nah, nanti sudah disiapkan terlebih dahulu. Sebelum acara kita memasukkan ke katalog lokal itu, Bapak Ibu sekalian sudah harus siap dulu untuk kelengkapannya, supaya nanti di saat kita action di situ memasukkan produknya jenengan di katalog lokal, bisa langsung sekali jalan, tidak menunggu satu dengan yang lainnya, seperti itu Pak. Terus untuk perizinan cateringnya itu, misalkan perorangan itu perlu tadi NPWP, terus SIUP dan lain sebagainya enggak Pak? Cuman NPWP aja ya? Kalau untuk SIUP, kalau perorangan enggak Pak, cuman NPWP sama KTP saja, sama NIB nggih Pak. NIB? Nggih. NIB itu apa ya? Nomor induk berusaha Pak. Oh gitu, mintanya di mana? Di ini Pak, di DPMP TSP atau di ini ya, Mall Pelayanan Publik itu Pak. Oh, yang MPP Pak. di situ ya, berarti minta di situ ya. Nggih. Oh iya. Itu aja cukup itu. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Monggo yang lain. Kalau mau tanya bisa. Nggih, monggo Pak Willy. Tadi kan salah satu persyaratannya itu kan untuk pengajuan LPSE-nya itu kan ada harus
SPT tahunannya selama 2 tahun ya. Nggih. Nah, ini saya baru badan hukum itu barusan berdiri tahun ini. Itu untuk persyaratan itu bagaimana untuk SPT-nya itu? Berarti belum ada sama sekali atau tahun ini belum udah ada, Pak? SPT. Belum ada sama sekali. Nah, jadi dulu kan saya tuh atas nama perorangan. Terus ini saya ganti dengan atas nama badan hukum. Tapi di sistem bisa. Jadi baru tahun ini berdirinya badan hukum itu. Jadi kan secara otomatis belum mempunyai SPT tahunan. Oh, nggak apa-apa itu Pak. Nanti kalau emang belum ada baru dilewat aja. Itu kan uploadan dan kalau tidak ada juga nggak masalah sih. Kalau emang belum ada. Kalau pengalamannya juga bisa saya masukkan yang atas nama pribadi atau dikosongin juga kalau seperti itu. Kalau yang pengalaman tadi kan waktu di ini Pak, waktu ngisi katalog itu pengalaman itu kita langsung ngelink ke ini Pak, ke sikap itu. Nah, kalau di sikapnya kosong ya otomatis kosong. Oh gitu ya. Oke, karena itu nyambung ke sikap, nggak di entry tersendiri itu. Oke, ya. Oke. Ya baik Pak, makasih untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya mau tanya tentang masalah itu loh Pak. Saya entry dari Bagus Pak. Oke Pak Hendri. Saya mau tanya masalah tenaga kebersihan. Oke. Tadi saya sudah terlambat masuk. Itu syaratnya apa saja ya Pak? Tenaga Oke, kebersihan. sebentar Pak. Oke. Di share screen. Kalau ini Pak, kalau untuk share screen. Oke. Share screen aja nggih Pak. Sebentar Pak. Materi bisa diunduh ya Pak nanti. Nanti saya bagikan Pak. Oke. Bentar Pak, saya share screen aja Pak. Sebentar. Share screen. Bentar nih Pak, saya bukakan di sini aja Pak, di muncul di sini. Kebersihan. Enggak di mana tadi enggak ada. Sama juga bersambung turunan di foto nih kursi. Ini Pak, saya ini ada Pak untuk ini Pak, bersihan saya pindahkan ke bawah. Saya kebersihan Pak. Ini Pak. Kelihatan ya Pak ya? Ini kelihatan tapi kecil. Kecilan ya. Tak besarkan Pak. Sebentar. Kelihatan Pak? Ini Surat pernyataan yang pertama surat pernyataan itu Pak. Surat pernyataan tadi yang di-download Pak. Di-download dari sistem, terus ditanda tangan, bermaterai 10.000, terus NIB. NIB nanti bentuknya PDF semua ya Pak ya, di-scan dulu atau difoto monggo, terus NPWP dan KSWP Pak. KSWP, NPWP itu dari screenshot di sikap Pak.
Oh gitu ya. Oke, nanti screenshot aja, disimpan format di ke Word boleh, dijadikan PDF boleh. Terus akta pendirian juga di-scan, Pak. Kalau Iya. ada, kalau badan usaha dimasukkan, termasuk yang pengesahan dari Kemenkumham ya, Pak. Iya. Terus sanksi daftar hitam ini juga screenshot juga, Pak. Screenshotnya bisa langsung dari ini aja, dari Sikap juga bisa, Pak. Di Sikap juga ada. Terus ya ini informasi harga satuan ini kalau tidak juga nggak masalah ini, Pak. Nggak harus. Oh berarti harga tidak disampaikan enggak apa-apa, Pak? Oh, nanti Pak, ini kan ini untuk pendukung untuk ini, Pak. Kalau yang waktu ditampilkan yang di produknya harus ada. Begitu ya. Yeah, ini kan unsur pembentuk harga kayak misalnya gini, Pak. Jenengan harga snack satu dus itu misalnya 20.000. Nah, itu kan ada macam-macam unsurnya. Nah, nanti dirinci, Pak, kalau yang ini, Pak, yang struktur harga. Jadi misalnya A 1.000, B 1.000, ini terus pajak dan lain-lain. Nah, itu rincian seperti itu, Pak. Jadi itu tidak ditampilkan juga tidak disertakan nggak masalah. Tapi waktu penawaran ya kalau di produknya yang dijual ya harus ada harganya. Ini saya mau tanya lagi masalah itu loh, Pak. Makan minum rumah sakit yang untuk pasien sudah masuk belum ya? Makan minum. Untuk rumah sakit itu loh, yang rumah sakit kan dia membutuhkan daging, tempe, tahu dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dimasukkan di saat jenengan mendaftar ke situ bisa, Pak. Jadi di saat nanti nominalnya 200 ke bawah ataupun di atas 200 nanti yang memproses ya PP ataupun BPK di situ. Jadi di saat jenengan di situ makan minum ya selama anggarannya di RSUD ada ya bisa digunakan di situ. Nanti tergantung pejabat pengadaannya memilih jenengan ataupun tidak, nanti tergantung pejabat pengadaannya ataupun PPK-nya di situ. Ini. Kalau andai kata Pak Nyun Sewu ini, andai kata itu sudah ada di katalog ada. Terus rumah sakit atau dinas lain itu membeli di luar katalog, apakah tipe-tipe boleh kan itu, Pak? Kalau itu tergantung dari pejabat pengadaan ataupun PPK-nya di situ. Nanti kan ke depannya kita dorong untuk penyedia ataupun PP ataupun PPK untuk memproses melalui e-katalog lokal ini. Karena instruksi Presiden seperti itu harus ada 1 juta produk yang ada di katalog lokal di seluruh Indonesia seperti itu. Berarti andai kata itu dilanggar, berarti tidak ada punishment atau yang lain seperti itu terhadap dari inspektorat ya, Pak? Kalau ya, kalau untuk punishment atau hukuman dari banyak PP ataupun PPK belum ada, Pak, karena di situ ini masih awalan untuk membuat katalog lokal ini supaya penyedia masuk dulu, Pak, untuk ke katalog lokal. Nanti ke depannya pasti akan melalui sistem semua, Pak. Nanti kalaupun di saat-saat ini kan masih masa transisi, jadi memang kalau masa transisi kan ada yang manual, ada yang sistem, belum pure untuk keseluruhan harus ke sistem itu enggak ada aturannya. Terus kembali ke masalah tenaga kebersihan, Pak. Tenaga kebersihan seperti itu sama ya? Bisa. Iya. Sama, Pak. Kalau untuk tenaga kebersihan nanti jenengan share produknya jenengan, tampilan mungkin orangnya atau nanti ada harganya di situ per persennya. Nih, matur nuwun. Matur Bapak. Monggo yang lain apabila ada pertanyaan. Nanti mohon untuk dipantau lagi di dashboard SPSE, nanti akan kita buatkan pendaftaran untuk penginputan bersama di berdatang ke
kita uji ke depan. Nanti tetap dipantau gitu untuk Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Nanti kalau memang sudah bisa sendiri, silakan diisi. Nanti kalau memang ada kesulitan ataupun belum bisa, nanti bisa mendaftar di link yang nanti kami share di dashboard SPSI. Mohon dipantau untuk inputannya. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Nyun sewu, pendaftarannya mulai kapan Pak Nggih? Belum Pak, nanti akan kita buatkan undangan untuk hari apa, nanti kita koordinasikan dengan pimpinan untuk bisa Bapak Ibu mendaftar. Setidaknya nanti Bapak Ibu harus melengkapi dulu terkait dengan NPWP, KTP, KPLI, untuk semua perizinan harus lengkap dulu. Nanti kita buatkan list untuk apa saja yang harus dilengkapi, nanti dengan isi untuk itu nanti supaya bisa mengikuti acara apa yang kita selenggarakan, mungkin 2 minggu lagi ataupun 1 minggu lagi nanti akan kita laksanakan. Ini. Terus pun. Iya, sami-sami. Monggo yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, acara kami selesaikan untuk kegiatan pagi hari ini. Mohon untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya ataupun penyedia yang lain supaya bisa mendaftar ke katalog lokal ini. Karena semakin banyak penyedia yang masuk di situ akan semakin mendapatkan peluang untuk Bapak Ibu untuk mencapai produk-produknya laku ataupun apa nanti, supaya kita juga bisa mendorong PP atau PPK untuk bisa bertransaksi di katalog lokal ini. Nah, seperti itu, Ki. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk memberikan informasi kepada teman atau saudara yang punya usaha. Di situ ada 10 etalase, Pak. Bukan hanya kebersihan, makan minum sama ATK, tapi di situ ada 10 etalase. Jadi nanti di saat mungkin saudaranya atau temannya Bapak Ibu sekalian di situ ada yang penyedia yang bergerak di pakaian ataupun aspal, bahan pokok, material, ready mix ataupun jasa keamanan, di situ bisa mendaftar di sini. Nanti akan kami share di dashboard SPSE untuk nanti bisa mendaftar lah di situ. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami. Mau tanya Pak. Mau tanya. Untuk Kabupaten Pati baru 3 ya tahun depan itu. Untuk saat ini Pak, bukan untuk tahun depan. Untuk saat ini kita fokus di 3. Kalaupun ada penyedia yang mau mendaftar untuk katalog lokal ini di luar 3 itu tadi, silakan, itu nggak masalah. Tapi kita fokuskan untuk penyedia ataupun PP, PPK, kita fokuskan di 3 itu tadi. Makan minum, ATK, sama jasa kebersihan. Jadi acara kami tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti tak itu. Nggih. Berarti inputannya kudu